lagi bersama aku Risma dan aku Adam, yang tentunya di podcast yang penuh inspirasi dan seru banget pokoknya. betul banget. Iya kan Riz? Nah, tidak lupa juga untuk podcast kita hari ini akan mendatangkan bintang tamu yang spesial juga tentunya. Siapa tuh? Penasaran banget. Ini penasaran. Ya, terus hari ini kita mau bahas apa sih, Jam? Membahas apa ya Riz? Enaknya yang biar teman-teman di rumah tuh gak bosan gitu loh. Pastinya ini bakal seru banget sih. Ya, yang tentunya juga selalu dekat dengan kehidupan kita sendiri gak sih? Relate banget. Apalagi di kalangan anak-anak Gen Z Gen Z, ya. Betul banget. Topik apa yang mau kita bahas hari ini yaitu tentang motivasi belajar. Nah, teman-teman di rumah, untuk menemani kita pada podcast hari ini, kita mendatangkan tamu yang spesial juga seperti yang tadi sudah dibilang di awal ya Riz, bahwasanya podcast hari ini akan mendatangkan tamu yang spesial, inspiratif dan tentunya akan menambah mood kita nih hari ini. Bahwasanya juga bintang tamu kita ini sesuai lah dengan topik kita hari ini, background serta pendidikannya. Oke deh, jangan lama-lama. Kalian nunggunya nanti kelamaan. Langsung aja kita sambut yuk 3 bintang tamu spesial hari ini di podcast Editalk Unlock. Hai teman-teman. Oke guys, jadi bintang tamu hari ini itu ada mereka nih. Nah sebelum itu kita kenalan dulu ya. Gimana kabarnya kalian hari ini nih? Yang sebelah saya dulu nih kayaknya dari tadi ketawa-ketawa. Iya. Jujur sih lagi bahagia ya. Kayak aku seneng banget sih diundang sama podcast hari ini. Kita juga senang banget dengan kalian karena aduh kalian tuh keren banget ya kan ya. Iya dong, karena sumber satu ini loh Riz, kita tanya lagi di sebelahnya siapa? Aduh, kalau aku sendiri tuh bahkan lebih baik dari kader biasanya itu. Kayak diundang ke podcast ini tuh kayak suatu kehormatan banget. Aduh, aku jadi terharu ya. Iya, berarti podcast kita ini podcast yang sering mendapatkan nominasi Power gitu lah. Betul, betul. Kalau yang sini nih gimana kabarnya hari ini? Aku baik dan aku hari ini senang banget ya karena bisa diundang di podcast yang penuh inspirasi dan pastinya wah bisa menambah mood para audiens. Iya, iya. Terus banget. Nah, tapi kan aku akan pasti penasaran kan siapa sih namanya mereka dan dari mana mereka berasal, terus pendidikannya apa? Katanya yuk dan yuk. Boleh yuk Riz, kita mulai ya dari yang pojok sana ya, siapa nih? Yuk. Halo semuanya, aku Darin. Aku berasal dari Belajar Negara dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hai Zeli. Oke, namanya Zeli guys. Nah, yang sebelahnya siapa nih? Halo, aku dari Tegal nih teman-teman. Nah, aku itu salah satu mahasiswa dari PGSD UNES angkatan 2023 ini. Mau tau nggak namaku siapa? Mau dong. Saya mau dong, karena teman-teman di rumah nih kalau udah tahu namanya biasanya pasti pada starting. Iya, betul banget ya. Siapa nih namanya? Promosi sekalian nih. Iya, awali harimu dengan senyum karamelku. Hai, aku Zian. Hai Zian. Aduh, ada posnya. Awali harimu dengan Senyum karamel tuh, speechless aku. Iya, lucu deh. Oke, selanjutnya nih yang terakhir. Aduh, siapa nih yang pakai kacamata? Ya, tapi gak kelihatan. Ayo, silakan. Nama aku Alvia dari Jakarta dan aku sedang menempuh pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Semarang. Wow. Hai Alvia. Nah, ketiga narasumber kita ini dari background pendidikan yang sama semua ya, Riz. Iya, bener banget. Dan pastinya berkaitan sama topik yang akan kita bahas hari ini. Ya. Dan mereka juga dari tempat yang berbeda ya, soalnya ya. Iya, unik-unik ada yang dari kota metropolitan sana, Jakarta seperti itu. Ada yang dari Gali, aduh, apa kayak maksudnya ya? Iya, aku belajar dari orang ini. Ini banget, aduh. Kita akan kasih sedikit orangnya nanti. Kita langsung aja deh ya, tanya sama mereka. Nah teman-teman, karena kalian sudah mendengarkan background dari narasumber kita pada podcast hari ini. Nah yang tentunya tadi kita sudah dari awal sudah memberitahu juga bahwasanya topik hari ini itu terkait dengan motivasi belajar. Maka kita juga akan mencari tahu nih dari sudut pandang mereka masing-masing seperti apa terkait dengan motivasi belajar tersebut. Dan background mereka itu juga berhubungan ya Riz ya. Iya bener banget, yaudah langsung aja tanya kita ya. Iya, langsung aja. Pertanyaan pertama nih. Ke siapa dulu ya? Kayaknya semuanya aja deh, nggak apa. Jadi mereka
langsung. Oh iya, boleh setuju banget. Nah, aku kebetulan nih kepo banget, aku penasaran banget nih. Menurut kalian bertiga nih, ngomong-ngomong tentang motivasi belajar, menurut kalian motivasi belajar itu apa sih? Bagaimana di sini? Siapa dulu nih? Yang dari aku. Ya. Aku udah mau Kalau pas kenal di sini. Baik, kalau dari aku sendiri sih, ini pertanyaannya sering banget ya kita dengar kayak motivasi belajar itu apa sih, dan tentunya bagi setiap orang tuh jawabannya beda-beda. Nah, kalau menurut aku sendiri, pengalaman aku sendiri itu motivasi belajar adalah kayak kenapanya kita duduk terus buka buku dan terus kita itu mau mengerti, bukan cuma karena ada ujian atau kuis saja. Itu sih dari aku. Oh iya, kok bisa ngaji? Bikin susah. Pusing. Oke. Nah, setuju banget nih tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Alfi. Menurut aku tuh motivasi itu kayak ibadah dan kayak makan gitu. Oh my god. Apakah seperti bensin? Gimana maksudnya dari Maksudnya nih kayak bahan-bahan itu kayak datangnya itu dari luar gitu kan. Jadi tuh motivasi itu kayak dibandingkan seperti bahan-bahan itu loh, kayak ada yang dari luar gitu, kayak kan pasti kita dari kecil tuh kayak udah penasaran banget kan, kayak punya penasaran gitu kan, kayak kenapa sih warna daun itu hijau dan kenapa sih kayak warna lain itu biru dan sebagainya. itu termasuk awal dari motivasi. Iya. Oh, iya benar-benar. Kamu pernah nggak ada kayak dulu tuh beralamin apa sih pengen tahu apa gitu kayak Kayaknya motivasi belajar waktu kecil sempit banget ya, nggak pernah berpikir penasaran seperti itu. Nah, sebenarnya tuh gini ya, motivasi tuh kayak sebenarnya tuh kita tuh dari kecil tuh udah punya motivasi, cuman kayak tanpa kita sadari aja gitu kan. Kayak tadi misalnya nih kayak rasa penasaran kayak kenapa sih daun itu warna hijau, nah itu kan kayak kita tuh kayak udah kayak mau berusaha kayak ingin mencari tahu kan kenapa daun itu bisa hijau, dan usaha untuk mencari tahu itu kita bisa sebut dengan motivasi. Tapi itu di usia kecil ya teman-teman. Kalau di usia kita sekarang ini ya, kayak kita mah motivasi cuma mencari uang aja. iya Iya. benar banget itu jelasan dari Serius Alfi tentang motivasi belajar ya, tapi nggak cuma tentang reward atau hukuman ya, jadi bisa dari seorang kan. Rasa ingin tahu dan penasaran tentunya. Kalau menurut Zia nih gimana nih tentang motivasi belajar? Iya, berarti diem aja kita harus berarti kayak ini. Sebelum itu, saya mau tanya Mas Adam nih. Aduh. Sebelumnya kan Mas Adam akhir-akhir ini kan naik gunung ya Mas Adam? Oh, Betul nggak Mas Adam? itu follow-followannya sih. Iya, kebetulan lewat di FYP sih. Oh, iya. Ternyata Iya. pas satu kita ini udah dikenal orang-orang. Maklum berkaitan dengan negara. Iya. Ya, lanjut. Kalau menurut saya itu motivasi itu seperti halnya kita itu mendaki gunung. Ya, ketika kita mendaki gunung, kan biasanya itu orang-orang itu pada menggunakan alat pembantu untuk mempermudah mereka seperti sepatu, tas atau kayak tongkat, topi. Nah, sebenarnya pun alat-alat ini itu tetap bisa mendakikan. Ya bisa. Bisa. Nah, ini Terus tuh ada hambatannya sulit nih. ya betul. Resikonya juga ada. Nah, betul. Nah, itu sama halnya dengan motivasi. Sebenarnya itu kita tetap aja ya bisa mendapatkan hasil belajar yang baik tanpa motivasi ini. Tapi ketika adanya motivasi ini itu bisa membantu agar kita itu lebih semangat dan lebih agar berusaha gitu loh untuk mendapatkan hasil yang lebih positif dan baik itu. Oh iya. I see. Bagus ya nih ya. Bagaimana cara? Penjelasannya itu dalam banget ya tentang apa orang naik gunung gitu sama motivasi belajar keren. Keren. Iya. Gak pernah ekspektasi saya untuk memikirkan. Ya kan kamu biasanya naik gunung gimana sih? Kalau Gunung Pati gimana? Aduh. Iya. Nah, saya juga speechless ya tadi di rumah bahwasanya ada salah satu follower saya yang dia datang juga menjadi narasumber yang telah mengikuti aku media sosial. Dia menulis tentang aku punya fans berat sampai segitunya gitu. Tahu bagaimana aktivitas saya di luar. Iya, dari Zia bahwasanya saya juga ternyata selama ini saya juga punya motivasi ya dari Zia. Tergantung bagaimana motivasi itu muncul dari peran yang kita ambil seperti tadi itu yang aku pendaki
seperti itu. Jadi biasanya seperti itu juga gitu. Nah, karena tadi sudah membahas peran saya nih, saya kepo juga dong dengan bagaimana motivasi ini terhadap peran kalian di kehidupan nyata ya. Motivasi itu muncul dari kapan ya berarti ya? Kebetulan kan dari BBM karena pasti lebih tahu nih tentang motivasi belajar ya. Apalagi tidak bisa tinggi ya di satunya. Gimana tuh? Benar sekali ya. Sebagai kita kan calon guru sekolah dasar yang mana mengajarkan anak-anak yang dari kecil. Itu justru kita harus nemuin motivasi dari ini, bukan cuma hasil. Karena nanti kita yang bakal jadi motivator buat anak-anak. Iya benar banget. Minim nah seperti itu, jangan hanya sekelas doang gitu ya. Tapi aku jadi penasaran nih ngomong soal anak-anak. Kan kalian ini dari pendidikan guru sekolah dasar ya. Aku penasaran nih, kalau menurut kalian gimana caranya memberikan motivasi belajar ke anak-anak usia dini? Ada apa kayak gini? Gimana menurut kalian nih? Coba siapa dulu yang mau jelasin? Aku deh ya. Menurut aku nih satu kata sih eksplorasi. Eksplorasi. Catat ya teman-teman di rumah, eksplorasi. Apa nih maksudnya eksplorasi? Jadi kita nih nantinya kan sebagai seorang pendidik ya, kita itu jangan untuk suruh anak-anak untuk buru-buru apa ya, kayak kan misalnya nih disuruh mencari tahu tentang sesuatu ini gitu. Terus kayak kita jangan buru-buru kayak langsung apa ya, kayak mengarahkan gitu, kayak kita tuh jangan apa ya, jangan mendikte anak-anak untuk segera tahu mencari solusi atau jawabannya gitu. Kayak kita memberi arahan, tetapi biarkan anak itu untuk bereksplorasi sendiri seperti itu. Gitu, tentunya ya anaknya membangun rasa tahunya sendiri ya kan. Jadi kita itu harus Jadi emang harus anak tahu sendiri ya, belajar eksplorasi. Eksplorasi apa sih ya, penasaran mereka gitu kan. Iya dong. Dan topik kita hari ini tuh bukan hanya khusus untuk bagi teman-teman sepantaran kita aja, tapi bagi ibu di rumah juga bisa Karena bisa menumbuhkan rasa ya, motivasi untuk mereka Nanti mas belajar itu tidak hanya di sekolah ya, tapi juga harus ada di rumah. Oke, kalau menurut Sian nih gimana? Kalau menurut aku sendiri sih ya setuju dengan pendapatnya Bung Zer ini. Jadi satu kata, eksplorasi, dan eksplorasi. Dan jangan lupa kita itu harus memberikan respon dan feedback positif kepada mereka. Nah misalnya itu kita itu jangan hanya menggunakan kalimat wah pintar ya kamu gitu, jangan. Jadi kita itu bisa menggunakan wah kamu hebat ya, udah bisa mencapai titik ini, bahwa semua orang itu gak bisa loh sampai ke titik ini, bahwa gak bisa semua orang itu memahami seperti kamu. Oh, Iya, banyak biasanya. Iya, benar. Aku juga baru ingat nih, bahwasanya kita kan dulu waktu kita ambil kuliah gitu loh, iya kan kita kan ingat kita kan masih satu sekolah waktu itu, bahwasanya yang mata kuliah pengembangan karakter itu loh, bahwasanya terkait dengan aktualisasi diri, iya nggak sih, aliran teori pengembangan karakter seperti itu. Ya, dan ini kita terapin beneran kan dari narasumber kita bertiga ini. Aku juga mau sedikit nambahin ya. Boleh. Aku mau dari tadi. Aku juga mau sedikit nambahin bahwa lingkungan belajar yang sportif itu sangat penting tau. Jadi kayak lingkungan dari orang tua atau lingkungan yang positif itu penting banget buat anak-anak. Jadi emang bukan cuma di lingkungan sekolah aja yang mereka benar-benar motivasi itu, Kita harus dari rumah juga. terus mungkin dari lingkungan masyarakat nih, yang bermain, bisa bersosialisasi, gitu. Dari orang tua juga penting banget. Bagaimana Kayak pertama sih ya, harus utama. karena emang pendidikan pertama itu di rumah kan, ada. Iya, dan karena juga kalau di sekolah kan dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 12 kan fullnya kan di rumah. Makanya itu dan buat orang tua di rumah juga nih, jangan pernah untuk selalu menyalahkan gurunya, tapi introspeksi diri dulu di dalam iya kan, di internalnya itu seperti apa, anak-anaknya itu apakah nanti berpengaruh ke perilakunya, kemudian semangat belajarnya juga. dan anak-anak juga
nggak mau gitu dibanding-bandingkan. Itu mereka paling nggak suka untuk dibanding-bandingkan sama anak lain. Iya, Kayak bener. gitu. Masalah internasional Kamu ya. lihat dong, si ini pinter banget, kamu gimana sih? Gitu. Itu anak-anak nggak suka, karena itu bisa motivasinya tuh bisa hilang, bisa mati. Kalau anak-anak itu selalu dibanding-bandingkan. Turis. Sudah. Arisan tuh tiap minggu dari anak kami ya. Ini ya. Tapi kalian pernah nggak sih selama kalian sekolah gitu kan, sekarang udah kuliah, itu pernah nggak sih terus kayak dibanding-bandingin soal Oh. mungkin karena saya belajar gitu ya. Iya, tapi aku jadi penasaran nih gitu kan. Betul sih. Kalau dari keluarga aku ya orang tua aku jujur alhamdulillah belum pernah sama sekali dibandingkan. Cuman mungkin dari papa aku sendiri kayak mungkin merasa kecewa ya sama aku karena hasilnya seperti ini. Tapi aku berusaha meyakinkan ayah aku buat agar nilai aku tuh nggak rendah gitu, bisa membanggakan aku. Itu penting banget. Jadi kalau Afi nggak dibandingin dah. Iya nggak dibandingin. Iya, tapi kalau jadi sama Kalau aku sendiri sama ya seperti Alfia, bahwa aku sendiri itu nggak pernah dibandingin karena aku itu selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Aduh, aku begini please. Apa nih? Karena kamu bilang sebagai kita ini itu orang-orangnya backgroundnya bukan main-main. Oh iya ya. Oh iya. Tapi dia emang pede banget ya ternyata. Iya, kita emang super orang-orangnya bener-bener hebat juga. Iya. Nah, selalu pendidikan dan pendidikan. Tapi kalau kita anak juga kayak kita bahas tentang hal sekalian aja nggak serius. Aduh itu nanti di episode selanjutnya aja kali ya. Iya. Bisa, silakan saya. Aduh. Ya. Oke. Tadi gimana masih mau perlu dijelasin Azian? Kira-kira cukup ya? Oh, oke. Oke. Iya, gampang. Iya, oke. Jadi nih, Jadi juga gak pernah sih gak pernah bandingin. Kayak orang tua aku ya udah sih kayak just live with it. Kayak ya udah kayak apa yang aku suka ya jalani aja. Selain itu masih di jalan yang benar kan. Baik. Keren banget. Mereka emang support sistemnya oke banget. Oke banget, Iya, yes. jadi mereka, aduh, Kamu menjadi pribadi yang benar-benar inspiratif, makanya bisa diundang di podcast kita. Podcast kita juga. tapi ada gak pernah dibanding-banding kan? Aduh, ini kok pernah. Kalau dulu nggak pernah ya, kayak. Terus, Sekarang, aduh, ya Kalau jelas sekarang ya. nggak bisa dibahas kan? Oke, oke, Dibanding jangan. sama anak tua gitu. Sama itu ya. Oke. Next question aja kali ya. Pembahasannya makin Iya. ini. Oke lanjut aja kalau gitu. Yang terakhir nih mungkin ya. Iya, pertanyaan terakhir mungkin karena kalian kan dari kalangan intelektual berpendidikan seperti itu dan telah meraih menempuh jenjang yang cukup tinggi sampai bisa masuk di PGSD juga kan. Saya ingin bilang kalian itu membayangkan bahwasanya motivasi itu bisa digambarkan dengan bentuk atau bentuk apa. Aduh, ini seru nih ya. Berarti kita Man of the book. iya, kita kayak tentang kalau motivasi itu hidup itu mereka tuh kayak apa gitu kan? Iya boleh kayak Mungkin juga sesuatu yang mungkin apa? kayak diri kita berdua. Aduh. Jadi siapa dulu yang menjawab kalau gitu? Nih, siapa yang mau? Dari siapa dulu ya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Dari sini kan. Oh, dia dulu. Dia dulu kan sendiri kayak belum dia sih belum benar. Oke, jadi jalan tangan saat ya dulu aja. Aduh, aku nggak dengar lagi. Oh ya nanti kalau ada aja kalau. Oh iya, oke jadi nih. Kalau dari aku nih motivasi itu kayak diibaratkan tali panjang. Iya betul banget. Kenapa yang panjang sih? Kenapa tali panjang? Karena tali panjang itu kayak membantu kita untuk naik, tapi walaupun yang kita jatuh, ya kita bisa naik lagi dengan usaha kita sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin motivasi ini mungkin bisa diibaratkan naik turun gitu ya. Jadi kayak nih kalau motivasinya naik, ya naik pakai kayak tali gitu ya, kayak tali itu. Terus kalau misalnya turun jatuh, kita mungkin masih nggak ada motivasi. Bener-bener ini. Tapi tetap harus naik sendiri, nggak? Iya, karena kayak motivasi itu dari diri sendiri. kan. Iya benar. Dan dibantu juga dengan usaha. Karena
motivasi itu kayak kaca spion. Kaca spion ya, aku gak pernah bayangin sampai segitunya loh sih ya. Kaca spion maksudnya itu terkadang kita itu harus melihat ke belakang, maksudnya itu ke masa lalu agar kita itu bisa berkembang lebih baik ke depannya. Tapi ingat, jangan lupa kita itu tetap jangan terus-terusan melihat ke belakang. Kita itu tetap harus melihat ke depan juga, karena kalau kita terus-terusan melihat ke belakang itu bisa menghambat perkembangan kita dan menghilangkan arah masa depan kita. Ya, jadi kayak spion ya, motivasi. Kita harus lihat, kita kan melihat ke belakang, Tapi kita juga harus terus melangkah ke depan, karena untuk masa depan kan? Iya, untuk masa depan. Jadi jangan terus-terusan lihat masa lalu. Ya masalah itu penting, tapi diambil baik-baik aja pelajarannya itu kan. ini dari pengalaman masa lalu bagaimana pengalaman di bidang mana percintaan ke ekonomi? Ya, mungkin di bagian apanya nggak perlu cari. Dari bagian masa lalu itu aku itu kayak berusaha lebih baik dari sebelumnya. Keren. Yang terakhir nih, dulu ya masih yang terakhir nih. Gak bisa bisa. Terakhir ya. Udah dua narasumber aja jadi aku terganggu. Oh, yang terakhir. Yang terakhir. Kalau dari aku sih bayanginnya benda itu kompas. Kompas. Jadi kompas buat yang nunjukin arah. Oh iya. Gimana tuh? Kalau kompas kan nunjukin arah. Nah, jadi kita tuh gak bakal kesana tau. Kayak kita bawa kompas ke suatu tempat, dan walaupun kita sendiri kita gak bakal tersesat. Karena ada kompas itu yang nunjukin arahnya. Oh iya. Motivasi ini berarti seperti menunjuk arah ya. Iya, jangan sampai kita itu salah jalan seperti itu. Penting sih emang ya, motivasi itu penting banget ya. Ya, apakah di kompas nanti atau jimet boleh? Soalnya Risma ini suka Enggak dong. Iya dong. Jangan kasih kalau Gmaps juga, karena kan sama-sama menunjukin arah ya. Oh iya. Jadi walaupun jalannya naik turun atau kita tersesat, tapi kita bakal balik ke tempat semula kita. Iya. Kuncinya itu punya arah. Oh, benar banget ya. Banyak jelas ya teman-teman Riz. Keren banget ya. Kalau lagi dari yang bertiga itu apa ya langsung ada yang berginding gitu kan ya. Beneran. Sumpah speechless. Iya. Nih, sekarang sebagai penutupan, Iya. aku mau tanya nih kayak kalian ini dari pendidikan dulu kalian bisa dong kasih apa pesan buat mungkin teman-teman atau adik-adik yang baru mau kuliah gitu kan, atau baru mau masuk kuliah atau udah baru semester 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, Yang sudah apa ya kehilangan motivasi belajarnya iya, ya. emang kuliah tuh harus motivasinya besar banget ya belajarnya. Iya, kan kita dulu gitu gak sih? Iya. Iya. Jadi bisa nih kalian bisa kasih pesan buat para teman-teman ya, apalagi yang masih kuliah, masih menempuh pendidikan gitu kan, untuk terus memiliki motivasi belajar gitu. Oke. Iya, bisa mulai dari siapa dulu nih? Saya yang dulu deh. Oh, saya dulu. Ya, pesan-pesannya nih. Oke. Aja. Pesan dari saya itu adalah yang pertama, jangan kejar kesempurnaan, tapi kejarlah perkembangannya. Maksudnya itu kita itu jangan hanya mengejar hasilnya saja, tapi kita itu harus lebih menghargai prosesnya gitu. Karena seorang guru itu bukanlah seorang yang mengetahui segalanya, tapi seorang guru adalah orang yang mau terus belajar. Nah, sebelum itu saya tanya, biasanya orang itu mengejar kesempurnaan itu karena apa? Coba. Aku apa ya? Di usia seperti itu ekspektasi orang nggak sih, Riz? Ekspektasi orang, terus tuntutan dari keluarga, kayak orang cicilan DP rumah kayak gitu. Terus apa ya? Terus Ada satu keinginan. iya. Ya,
Kalau masalah keinginan tadi dan tuntutan orang itu karena apa? Karena ingin dipuji bukan? Iya. Iya sih, bener sih. Iya, aku kesalahin gitu juga. Nah, tentang pujian ini, saya punya pesan nih buat ke semua orang, terutama saya sendiri. Mau dengar nggak? Dengar nggak? Mau dong. Apa nih? Bisa siapkan dulu alat tulisnya di rumah. Oh, nggak usah jawab. Karena saya Teman-teman ini bisa didengarkan baik-baik dulu. Oke. Bahwa jangan tertipu oleh yang namanya pujian. Ingat, banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Meskipun tidak bersinar, langit itu tetap tahu siapa bintangnya. Tuh. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kayak jangan ngoyo gitu loh. Jangan ngoyo itu artinya itu kita itu jangan ya ngoyo. 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 Jadi saya berdasarkan aku kursus bahasa Jawa. Artinya itu kita itu jangan terlalu memaksakan sesuatu hal gitu loh. Bahwa kalau ditarik lagi ya, bahwa itu sebenarnya itu semuanya itu udah diatur sebenarnya sama Allah. Jadi kita itu udah santai aja itu, jalanin aja gitu. Sedapatnya ikhlas. Tapi keren banget. Karena takutnya kalau misalkan ada tekanan dalam diri kita malah kita yang stres sendiri. Betul, itu akan menjadi beban mereka. Bisa jadi penyakit nanti operasi berat 50 juta ya. Ya udah jalan aja gitu. Iya, mending di rumah. Nanti nabrak pintu gitu. Kalau bahagia. Oke. Untuk tadi siapa ini? Kurang apa ya? Aku sama dari Oh, belum. Oh iya, Ternyata Astagfirullahaladzim. saking penjelasan jadi ini dalam banget gitu kan jadinya kita lupa nih. Jadi aku yang bisa. Oke, siapa dulu nih selanjutnya yang mau ngasih pesan gitu? Atau Alfi ada ini? aku dulu boleh. Oke. Boleh. Pesan ya, kalau dari aku sih jujur aku juga motivasinya sedikit naik turun ya. Kadang aku rajin belajar nih, terus tiba-tiba besoknya ya malas banget belajar. Cuman ada satu hal penting yang aku tanemin dari sekarang, kayak aku pegang sekarang itu kayak belajar itu bukan soal jadi yang paling hebat, tapi soal tetap melangkah. Jadi sekecil apapun usahamu hari ini, kayak membaca satu halaman ataupun dengerin satu materi atau sekedar bertahan di tengah rasa malas itu tetap langkah. Jadi dan langkah kecil itu bisa jadi nyala besar nanti bukan cuma buat dirimu tapi juga buat orang lain. Jadi kalau misalnya hari ini kamu lagi kehilangan motivasi itu gak apa-apa banget, karena ya aku juga pernah ngerasain kehilangan motivasi buat belajar. Yang penting itu jangan pernah berhenti, istirahat itu boleh, asal jangan lupa balik lagi. Oh iya. Dari penjelasan dari maaf itu sebenarnya berkaitan ya sama di jalan gitu kan? Ya kan? That is correct series. Dapat siap. Bukan Zenuin. Iya. Itu kok belajar? Zenuin. Kesana tahu. Jadi kita bisa sama Isma. Aduh, boleh deh. Iya. Jadi ini tadi. Langsung aja lanjutkan ya. Kalau menurut aku belajar itu bukan kewajiban sih. Maksudnya tuh belajar itu juga hak sebenarnya. Jadi tuh kayak hak untuk tahu, hak untuk lebih tahu dan hak untuk bisa memberi lebih kepada orang lain agar ilmu tersebut bermanfaat. Seperti itu. Teman-teman, jadi harus tetap belajar tapi bukan karena kewajiban tapi juga karena hak untuk mereka itu mau tahu lebih gitu kan, mau belajar yang lebih gitu kan. Speechless ya. Merinding gak sih, Riz? Aduh, beneran ini ya kok. Ya, versi cerah langsung jadi horror seperti ini. Ya semoga penonton yang di rumah diserahkan ya. Iya. Motivasi juga. Dapat ide juga. Dapat ide juga. Oh iya, aku baru ingat nih pesan-pesan tadi juga ada yang masuk. IG kalian nih apa aja?
kan nama kalian sudah, tapi IG kalian belum nih karena teman-teman tadi kan buka sesi Twitter, ya nggak sih, Riz? Nah, banyak banget nih teman-teman itu yang tanya itu bukan pertanyaan motivasi, tapi pertanyaan IG kalian. Ya mungkin mereka itu langsung ini ya langsung tanya sendiri langsung. Iya, langsung tanya sendiri. Oh Ya, Aduh. Iya. Masih ada jenis kalian mumpung teman-teman bisa gitu. Kayaknya belum ya, yang mereka masih kuliah. Masih kuliah, masih. Ya masih jauh, masih Enggak kayak kita ya bisa kepala empat. Aduh. Di rumah gitu ya. Udah, nanti aja kita bahas. Oke. Buat teman-teman gimana nanti aja ya setelah closing podcast ini aja untuk tanya-tanya masalah IG itu. Iya, benar-benar. Karena waktunya juga udah mau habis ya. Riz, Iya, udah kita udah panjang banget hari ini perbincangannya tentang motivasi belajar dan aku jadi makin tahu nih, oh ternyata emang seperti itu ya motivasi belajar itu. Kayak dan faktornya itu dari banyak hal gitu kan, bukan cuma dari diri sendiri, dari lingkungan, dari orang tua dan sebagainya. Itu keren banget sih. Aku jadi tahu gitu kan, karena mendengarkan mereka ini aduh. Iya dong, dan tentunya memang untuk itu tuh kita jangan menilai hasilnya, tapi menilai prosesnya seperti itu. Karena belajar itu tentang perjalanan ya. Iya, Jadi perjalanan. nikmati prosesnya. Aduh. Dan ke belakang boleh, tapi kita harus tetap lihat masa depan kita seperti apa. Iya betul sekali. Nah, oke nih kita udah di penghujung acara podcast hari ini. Ya, yes, akhirnya selesai juga perjumpaan kita pada hari ini bersama tiga narasumber Iya kita. dan sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak sama kalian bertiga. Dari dunia kami, kalian Semoga iya, kalian udah mau datang ke sini nyempetin waktu di tengah banyaknya tugas kuliah pasti di tengah iya di tengah sibuknya mungkin organisasi kerjaan atau tugas-tugas yang lainnya. pasti bukan urusan rumah tangga ya seperti ini. Aduh, ya jadi mereka luangin waktu kesini nih untuk kasih materi tentang motivasi kalian tuh keren banget. Aku bener-bener terima kasih sama kalian ya. Aku juga terima kasih ya karena sudah diundang biasa. Apa sih yang berbeda? Ya, kita seru banget dengan kalian di sini. Ya. Makin banyak ada relasi dan pertemanan kita. Iya, benar. Ya, semoga kita masih bisa bertemu lagi di luar sana. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita tutup podcast hari ini teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini bersama bintang tamu yang spesial ini. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tentunya pasti dengan materi podcast yang lebih seru, menarik, Inspiratif Iya. tentunya. bener banget. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Editor